Halo, Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Begitu ya, Virgo ya. So, Virgo, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan, dengan melihat terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, Virgo ya. So, let's see. Eight of Swords, Eight of Cups, Five of Cups, Four of Pentacles, dan yang terakhir kita punya Four of Cups. Gitu ya. So, Virgo, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Aku melihat sejauh ini, dia sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana aku melihat untuk banyak dari kalian, kebersamaan kalian itu sudah cukup banyak momen dan kebersamaan, memori yang tercipta di antara kalian berdua di dalam hubungan kalian. Gitu ya. Dan dia sampai sejauh ini, sampai sekarang ini, masih melihat kamu dan hubungan kalian sebagai comfort zone-nya dia. Zona nyamannya dia. Gitu ya. Hanya saja, terlepas dari dia yang sampai sekarang ini masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, tapi dia merasa hubungan kalian stuck, minim progres, atau bahkan tidak berprogres sama sekali, atas apapun penyebabnya. Beberapa dari kalian dikarenakan, menurut dia, kalian dihadapkan dengan permasalahan yang sama atau serupa terus-menerus. Gitu. Permasalahan yang sama atau serupa namun terjadi berulang kali. Atau permasalahan yang berbeda-beda tapi sesering itu bermasalahnya. Untuk beberapa lainnya, dia merasa kondisi hubungan kalian itu sangat amat tidak stabil. Sekarang baik-baik saja, nantinya tiba-tiba merenggang atau bermasalah, nantinya membaik lagi, kemudian bermasalah lagi, stuck di perputaran seperti itu. Sampai-sampai dia bingung bagaimana harus menanggapi kondisi hubungan seperti ini. Dia sampai-sampai ada pertimbangan untuk move on atau bertahan. Ada pertimbangan di sana, ada dilema di sana. Satu sisi mau bertahan, tapi dia bingung gimana cara nanggepin hubungan yang stuck, yang dihadapkan dengan permasalahan yang sama atau terulang, terus-menerus, yang dihadapkan dengan kondisi yang sangat tidak stabil. Tapi kalau mau move on, dia belum rela, belum ikhlas, karena dia ngerasanya memorinya udah cukup banyak nih, kebersamaannya udah cukup banyak, nggak akan semudah itu untuk melepaskan atau mengikhlaskan semua momen, semua memori tersebut. Gitu. Dia sebenarnya lelah dengan kondisi hubungan. Tapi dia juga sadar bahwa pertama, dia sadar dia masih punya rasa terhadap kamu. Kedua, dia sadar bahwa walaupun dia ada pertimbangan untuk move on ataupun bertahan, tapi dia masih emosional, dia sedang tidak stabil, dia masih ragu, dia belum tahu baiknya gimana, jadi dia nggak mau terburu-buru dalam decision making. Dia tidak mau kalau terlalu cepat, terlalu terburu-buru, terlalu menggebu-gebukan
pengambilan keputusan baik untuk move on ataupun bertahan, dia kalau terburu-buru takutnya malah mengambil langkah yang kurang tepat yang justru akan dia sesali sendiri. Seperti itu. Nah, tapi merangkum dari apa yang telah aku sampaikan sampai dengan sejauh ini, berbicara terkait perasaan, dia sebenarnya masih mempunyai perasaan terhadap kamu. Gitu ya, Virgo ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat ada yang sudah sempat pacaran, tapi sekarang lagi putus dan berstatus sebagai mantan. Gitu ya. Aku juga melihat di sini ada beberapa dari kalian, baik dari sisi kamu atau sisi dia, atau bahkan berdua yang sedang atau masih dealing dengan masa lalu masing-masing. Nah, definisi masa lalu di sini itu bisa mantan pacar, mantan gebetan, mantan PDKT, mantan pacar yang terakhir atau mantan pacar yang kesekian, mantan PDKT yang terakhir atau yang kesekian, masa lalu intinya. Gitu ya. Dan juga masa lalu di sini juga dalam konteks ada luka yang belum sembuh. Gitu ya, ada luka yang belum sembuh. Dan karena luka ini belum sembuh, tapi terbawa sampai ke hubungan, somehow berdampak secara negatif terhadap hubungan kalian. Gitu ya. Baik luka dari sisi kamu, sisi dia, atau berdua sama-sama punya luka yang belum sembuh, belum disembuhkan. Luka masa lalu ini bisa karena luka dari percintaan sebelumnya, atau dari masa kecil, trauma masa kecil, seperti itu. Misal, maaf ya, orang tuanya mungkin berpisah, atau orang tuanya tidak akur, sering berkonflik, dan kamu atau dia melihat konflik tersebut somehow itu menimbulkan luka, menimbulkan trauma. Seperti itu. Gitu ya, Virgo ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, kita akan lihat kepada hubungan kalian ke depannya akan bagaimana, akan seperti apa. Gitu ya. So, let's see. Knight of Pentacles, Ace of Wands, Four of Pentacles, The Tower, dan yang terakhir kita punya kartu Five of Pentacles. Gitu ya. Kedepannya, Virgo, aku melihat hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia possible masih akan terus berjalan dan bertahan untuk waktu yang terbilang bisa cukup lama. Gitu ya. Dan dalam bertahannya, dalam berjalannya hubungan ke depannya, apakah akan ada perkembangan? Iya, akan ada perkembangan. Yang akan ada komunikasi yang terjadi kembali atau komunikasi yang kembali intens di dalam hubungan kalian di antara kamu dengan si dia. Namun sayangnya perkembangan ini cepat ataupun lambat nantinya akan turun lagi. Jadinya kemunduran lagi. Yang awalnya udah membaik, nantinya mengalami penurunan kondisi. Lalu baik lagi, naik lagi, mundur lagi, menurun lagi, baik lagi, turun lagi, stuck di perputaran seperti itu. Kedepannya hubungan possible akan masih stuck di naik dan turun, ketidakstabilan seperti itu. Sampai-sampai kedepannya salah satu di antara kalian berdua atau bahkan yang kalian berdua akan jenuh atau semakin jenuh dengan ketidakstabilan ini. Gitu ya. Perkembangannya bukan perkembangan yang long lasting. Bukan perkembangan yang sifatnya berjangka panjang. Kan kita maunya kalau berkembang ya sebisa mungkin jangan turun gitu kan. Kalau turun ya ibarat grafik ya naik, turun dikit, naik, turun dikit gitu kan. Tapi kalau ini udah naik, tiba-tiba turun. Naik lagi, turun lagi. Seperti itu. Nah,
Bahkan untuk beberapa dari kalian, akan ada yang sampai pada akhirnya memilih untuk mengakhiri secara permanen hubungan kalian. Baik dari kamu yang mengakhiri, atau dia yang mengakhiri, atau kesepakatan bersama. Karena merasa udah hopeless, udah capek. Merasa hubungan tuh udah nggak worth it, udah nggak layak untuk dipertahankan lagi. Untuk beberapa dari kalian, pada akhirnya akan ada yang sampai seperti itu. Gitu ya. Aku melihat di sini ada kendala di aspek karir dan atau finansial, baik dari sisi kamu atau sisi dia, atau bahkan berdua. Atau kedepannya, finansial dan atau karir possible akan menjadi isu di dalam hubungan kalian. Gitu ya. Ketika aku berbicara terkait isu di ranah karir dan atau finansial, antara memang ada permasalahan tertentu, atau bukan permasalahan, tapi lebih kepada ada kesibukan tertentu, kehektikan tertentu, fokus tertentu di ranah karir dan atau finansial. Tapi intinya kan masalah ataupun bukan, intinya adalah ada fokus yang sangat tersita kepada karir dan atau finansial sampai-sampai fokus terhadap hubungan itu agak terkesampingkan, agak terbatasi dan somehow akan menimbulkan masalah. Seperti itu ya. Dan aku juga melihat di sini ada pihak ketiga atau akan ada pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga ini bisa dalam konteks kamu dealing dengan orang lain selain dia atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Atau pihak ketiga di sini itu bisa juga dalam konteks misal ada teman yang terlalu terlibat, sahabat yang terlalu terlibat, orang tua yang terlalu terlibat, seperti itu. Apapun konteks pihak ketiga di sini, aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Tidak ada niatan aku untuk menjelek-jelekkan situasi siapapun atau siapapun orangnya, gitu ya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat, apa yang aku dapatkan, apa yang aku rasakan di sini. Aku tidak menjudge karena Tuhan saja tidak judge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku judge atau menghakimi orang lain atau apapun kondisinya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat, apa yang aku dapatkan, apa yang aku rasakan di sini. Seperti itu ya. So, Virgo, kita selanjutnya bakal melihat kepada sarannya untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan si dia sebaiknya bagaimana. Gitu ya, Virgo ya. So, we will see. Universe, we are all just stardust. Lavender, surround yourself with love. Throne, your potential is endless. Dan expectations, don't seek anyone's approval. Gitu ya. So, Virgo, ini kan saran secara general, gitu ya. Artinya saran ini tidak akan bisa diaplikasikan untuk semua Virgo di luar sana, gitu ya. Jadi, bijak-bijaklah dalam menyikapi saran yang aku berikan di sini, gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini, kebanyakan dari kamu, Virgo, disarankan untuk move on dari si dia. Kenapa? Dikarenakan terlepas dari dia yang masih mempunyai perasaan terhadap kamu, terlepas dari dia yang masih melihat kamu dan hubungan kalian sebagai zona nyamannya dia, comfort zone-nya dia, tapi ada perlakuan atau perlakuan-perlakuan tertentu dari dia terhadap kamu yang kurang baik yang tidak bisa ditolerir atas apapun jenis perlakuannya. Gitu. Dan kamu, aku melihat masih berusaha untuk meyakinkan dia, bahkan meyakinkan diri kamu sendiri bahwa enggak, semua akan baik-baik aja, bahwa
Nggak apa-apa kok, kita masih bisa jalan bersama. Seperti itu. Bahkan terkadang kamu sampai overworking, overtrying, overgiving. Gitu. Tapi di sini ditekankan, better move on. Gitu. Terlepas dari dia yang masih mempunyai perasaan sebesar apapun terhadap kamu, senyaman apapun sama kamu, tapi kalau treatmentnya kurang baik, better move on, better lepaskan. Masih ada banyak pria ataupun wanita di luar sana. Ada someone better for you di depan sana. Gitu. Better move on. Ini benar-benar sarannya, better move on. Gitu. You deserve better, Virgo. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik lagi. Gitu. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu berkembang. Selalu belajar untuk be better, be a better version of you. Karena kan pada dasarnya kita harus selalu berkembang, harus selalu belajar, harus selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Gitu ya, Virgo ya. So, Virgo, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu untuk kamu. Aku minta maaf apabila aku udah salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil sesi personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung saja DM ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan nama akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price list sebenarnya juga sudah terlampir di description box dan beserta pendetailannya untuk masing-masing paket maupun sesi. Bisa kamu cek di description box. Seperti itu ya Virgo ya. So Virgo, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.